猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan memasuki Pulau Jianyue. Tepat ketika memasuki Pulau Jianyue, muncul dua sosok, yaitu pria dan wanita yang Xiaoyan kenali. Xiaoyan pun akhirnya membantu Hujuo mengeluarkan racun di tubuhnya. Ketika Xiaoyan selesai membantu, ia langsung berangkat menuju tujuannya. Di sisi lain, ada kumpulan orang dari Istana Dewa Pemburu yang menunggu Xiaoyan. Pada akhirnya mereka pun bertemu, dan scene pun berganti. Di sisi lain, ketika Sanjin melihat Hujan, ia langsung menatapnya, dan kemudian dia pun berkata, "Hujan, Master Bintang dari Bintang Langit, apa yang kau lakukan di sini?" Ucap Sanjin. Ini masalah pribadi untuk datang ke sini. Ucap Hujan sambil menangkupkan tangannya pada Sanjin. Ah, masalah pribadi? Aku dengar kamu sudah membunuh salah satu dari pemburu dewaku. Ucap Sanjin sambil menatap Hujan dengan tatapan yang dingin. Apakah ada hal seperti itu? Ucap Hujan sambil tersenyum. Hujan tidak menunjukkan kepanikan, tetapi dia bertanya pada Sanjin dengan wajah yang datar. Mendengar ucapan Hujan itu, Sanjin tiba-tiba menatap Hujan dan berkata dengan suara yang dalam. "Hujan, jika Bintang Langit tidak mendapatkan perlindungan dari Istana Pemburu Dewa, kamu tidak akan bisa aman dan sehat sampai hari ini. Tindakan pelupa seperti itu, aku tidak menyukai gaya dan perilakumu," ucap Sanjin. Kamu harus tahu bahwa Istana Pemburu Dewa selalu membalas dendam. Tapi kamu masih berani membunuh pemburu dewa. Kau tahu, pada akhirnya Bintang Langit akan musnah karena kesalahanmu, ucap Sanjin yang terus menatap Hujan. Pupil mata Hujan pun tiba-tiba menyusut ketika mendengar kata-kata itu. Bagi Hujan, Bintang Langit adalah tanah airnya, dan dia sudah bersumpah untuk melindungi tempat itu. Apa yang akan kau lakukan? Akulah yang membunuh pemburu dewa itu. Jadi, apa yang akan kulakukan tidak ada hubungannya dengan semua makhluk di Bintang Langit, ucap Hujan. Hujan yang sangat tenang sebelumnya ketika mendengar Bintang Langit akan dihancurkan, kemarahannya langsung mengembun di matanya. Tidak ada hubungannya. Dengan Bintang Langit kekuatanmu berasal dari sana. Kenapa kamu bicara tidak ada hubungannya dengan bintang itu? Kamu seharusnya memperhitungkan hasil saat ini ketika kamu membunuh pemburu dewa. Kali ini, kamu harus bertanggung jawab atas semua kesalahan dan kematian makhluk hidup di Bintang Langit, ucap Sanjin yang sambil tersenyum dingin. Ketika mendengar itu, Hujan segera mengebalkan tinjunya dengan erat, dan dia menatap Sanjin dengan niat membunuh yang memancarkan dari matanya. Sangat konyol untuk mengatakan itu. Kebaikan dari Istana Pemburu Dewa. Beritahu aku setelah Istana Pemburu Dewa, kekuatan lain mana yang akan menyerang kehidupan bintang tanpa alasan, ucap Hujan. Setelah waktu yang lama, Istana Pemburu Dewa memang melindungi Bintang Langit. Tapi, kalian juga yang dengan kejam melenyapkannya, ucap Hujan kembali. Memang hanya Istana Pemburu Dewamu yang melakukan tindakan tercela seperti ini, ucap Hujan yang terus berbicara. Hujan mengatakan setiap kata yang ada di dalam hatinya, tetapi ketika itu jatuh di telinga Sanjin, dia tidak marah. Dia hanya menatap Hujan dengan tatapan mengejek. "Hahaha, kamu terlihat kekanak-kanakan sekarang," ucap Sanjin sambil tertawa. Setelah berbicara seperti itu, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Menghancurkan sebuah bintang adalah hal sepele untuk Istana Pemburu Dewa. Bahkan, jika kami menghancurkan Bintang Langit, apa yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu? Yang masih langkah pertama dari keabadian Kaisar.
Ucap Sanjin kembali. Sanjin menatap Wujan dengan mata yang provokatif, dan Wujan juga mengepalkan tangannya hingga membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Sementara itu, ketika suara Sanjin jatuh, tatapannya tidak berhenti pada Wujan, tetapi dia tidak menatap Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Awalnya tatapannya masih datar, namun ketika dia memperhatikan sosok Xiaoyan, matanya sedikit menyipit dan segera memperhatikan ekspresi kebingungan. "Oh, Dewa Bintang 8 Puncak," gumam Sanjin di dalam hatinya. Tetapi pada saat berikutnya, mata dia tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan rasa tak percaya. Wajah itu, kenapa dia sama persis dengan Tuan Istana? Gumam Sanjin yang terkejut. Sanjin benar-benar terkejut di dalam hatinya. Mereka sangat sama kecuali gaya rambut dan pakaiannya. Fitur wajahnya Xiaoyan hampir sama dengan Juzi, dan bahkan temperamen dan aura yang dikeluarkan dari tubuhnya terlihat agak sama. Pada saat ini, ketika mata Xiaoyan dan Sanjin bertabrakan, mata Xiaoyan menjadi lebih dalam. Ini bukan karena aura yang bisa dipancarkan oleh Dewa Bintang 8, tapi itu pasti berasal dari lautan bintang yang begitu kuat. Dilihat dari sumber energinya, kekuatan Wujan memang jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Tetapi, untuk beberapa alasan, ketika melihat Xiaoyan, Sanjin benar-benar merasakan penindasan. Di mana itu sama persis dengan aura yang dipancarkan oleh Juzi, sang penguasa istana pemburu dewa. Sanjin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lagi pula, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa merasakan penindasan dari Dewa Bintang 8. Sementara itu, Wujan kembali menatap Sanjin dengan tatapan yang dingin. Lalu dia menggetakkan giginya dan niat membunuh memancar di matanya. Apakah istana pemburu dewa benar-benar memusnahkan bintang langit surgawi? Ucap Wujan. Mendengar ini, Sanjin segera menarik kembali pandangannya dan dia menatap Wujan dengan matanya yang sinis. Sudah terjadi lama sekali. Sekarang bintang itu seharusnya sudah berubah menjadi bintang mati. Ucap Sanjin yang sambil mengangguk. Wujan pun tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar ini. Busur dan anak panah emas muncul di tangannya. Dia dengan panik menarik tali busur itu, dan kemudian panah emas menembak ke arah Sanjin dengan kekuatan keabadian yang cukup kuat. Kamu cukup berani untuk menyerangku. Tapi tak apa. Apakah kamu mengambil tindakan atau tidak? Hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Ucap Sanjin dengan dingin. Ketika menghadapi serangan Wujan ini, Sanjin tetap tidak bergerak dan sepertinya ia tidak takut dengan serangan itu. Tetapi pada saat yang sama, dua sosok di belakangnya terbang dari binatang terbang untuk melindungi Sanjin, dan kekuatan abadi yang kuat juga melonjak keluar dari tubuh mereka berdua. Kedua sosok itu memegang pedang panjang. Kemudian ketika mereka mengangkat tangan, cahaya pedang langsung melesat, dan itu bertabrakan dengan hujan panah dari Wujan. Kekuatan kedua pemburu dewa itu merupakan langkah pertama dari keabadian Kaisar. Jadi, ketika menghadapi keduanya, wajah Wujan tidak memiliki rasa takut. Selanjutnya, setelah serangannya diblokir, cambuk emas muncul di tangan Wujan, dan bayangan cambuk segera menyelimuti kedua sosok itu. Dua pemburu dewa yang memegang pedang itu membagi dua pasukan mereka menjadi dua kelompok dan melesat ke arah Wujan dari kiri dan kanan. Kemudian, serangan seperti hujan menyelimuti Wujan. Baginya, tidak ada cara untuk mundur dalam pertempuran ini. Jika semua makhluk di bintang langit mati karenanya, dia tidak akan lagi mempunyai harga diri untuk tetap hidup. Kini, Wujan meraung dengan suara yang keras dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan serangannya menjadi semakin gila. Sehingga kedua pemburu dewa itu gagal menekan Wujan untuk sementara waktu. Kamu memang memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi dengan perlawanan brutal seperti ini, aku ingin melihat berapa lama kamu akan bertahan. Ucap Sanjin sambil menatap Wujan. Sanjin masih duduk bersila di atas binatang terbangnya, dan dia menatap Wujan yang sedang meluapkan kemarahannya. Begitu kamu tidak mengendalikan amarahmu, seranganmu yang tampak ganas akan mengandung kelemahan yang fatal. Gumam Sanjin. Kemudian, setelah bertarung beberapa saat, cahaya pedang dari kedua pemburu dewa itu akhirnya merobek pertahanan Wujan, dan itu mendarat di tubuhnya. Untuk sesaat kulit Wujan meledak menjadi daging dan darah yang menyebar. Tapi, untungnya kecepatan pemulihannya sangat cepat, jadi semuanya tumbuh dalam sekejap. Namun dalam situasi ini, ketika serangan lain menembus pertahanan Wujan,
itu berarti ketika serangannya mengenainya lagi dan lagi, cederanya akan semakin berat. Oleh karena itu, bahkan jika keabadian mempunyai kekuatan pemulihan yang sangat cepat, ketika kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi cedera yang terjadi, maka itu berarti bahwa Wujen akan segera dikalahkan. Pada saat ini kedua pemburu dewa itu menyerang dari arah yang berbeda. Wujen sudah terlihat berlumuran darah. Ada darah menyembur dari mulutnya, dan juga kedua matanya berlumuran darah. Kemudian di detik berikutnya, terlihat ada dua cahaya pedang yang langsung menembus ke tubuh Wujen. Langkah pertama dari keabadian Kaisar, kamu harus tahu bahwa kekuatan semacam ini diberikan kepadamu oleh istana pemburu dewa. Dan semua ini adalah hal yang pantas kau dapatkan, ucap Sanjin sambil memandang Wujen. Kini, Wujen berada di akhir hidupnya, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Senyum menyedihkan pun muncul di wajah Wujen pada saat ini. Dia terlihat tidak berdaya, karena bagaimanapun juga, dia masih terlalu lemah untuk bertarung dengan istana pemburu dewa. Sementara itu, kedua pemburu dewa bergerak lebih cepat. Telapak tangan mereka terentang dan meraih ke arah jantung Wujen. Kini, begitu jantungnya terkena serangan, Wujen akan pasti mati. Namun tepat ketika telapak tangan sosok itu berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wujen, tiba-tiba ada cahaya putih yang melintas. Dan cahaya itu menyebabkan sosok yang akan menyerang Wujen tiba-tiba membeku. Pada saat ini, hanya suara teredam yang terdengar. Mereka yang ingin menembus dada Wujen menerima pukulan yang berat, dan sosok mereka langsung terlempar ke udara. Memang benar, pemenangnya adalah raja. Tetapi, karena kalian melibatkan semua makhluk di bintang langit, aku akan menghancurkan istana pemburu dewamu, ucap Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan menggunakan teknik Yaobeng untuk menghentikan pergerakan dari dua pemburu dewa itu. Dan dengan ini, Wujen pun lolos dari keadaan hidup dan mati. Kamu juga tahu bahwa pemenangnya adalah raja. Jadi, kamu harus lebih menyadari konsekuensinya yang akan ditimbulkan ketika kamu mengatakannya, ucap Sanjin sambil menatap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan terlalu mirip dengan Jushi, dan ketika Sanjin berbicara dengannya, itu seperti ketika dia berbicara dengan Jushi, dan ini membuat tubuhnya sedikit bergetar. Jika itu di depan Jushi, Sanjin bahkan tidak akan berani mengangkat kepalanya untuk berbicara. Di sisi lain, yang mengejutkan lagi adalah nada suara Xiaoyan juga sama persis dengan Jushi. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, serta perbedaan gaya rambut dan gaya berpakaian, Sanjin akan benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan adalah penguasa dari istana pemburu dewa. Aku harus mengatakan, istana pemburu dewamu sangat percaya diri, ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan berkata lembut. Ketika Xiaoyan berbicara, dua pria yang memegang pedang mendapatkan kembali kesadaran mereka. Dan mereka pun menyapu ke arah Xiaoyan dengan pedang panjang di tangan mereka. Di mata kedua orang itu, Xiaoyan hanyalah dewa bintang 8 puncak. Jadi, tidak peduli seberapa kuatnya Xiaoyan, dia hanyalah seorang yang masih di ranah dewa. Dan itu tidak akan membuat mereka ketakutan. Pada saat ini, mata Sanjin sedikit menyipit. Dia ingin melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapi kedua keabadian itu selanjutnya. Kemudian, terlihat dua cahaya pedang yang meraung ke arah Xiaoyan dari kiri dan kanan. Kecepatan mereka terlihat sangat cepat. Cahaya pedang menaik melalui badai dan tekanan yang kuat menyapu. Jika Xiaoyan adalah dewa biasa, dia tidak mungkin untuk menghindari serangan itu. Bahkan, kedua pemburu dewa berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Namun pada saat ini, sepasang sayap hitam tiba-tiba mengembun di belakang Xiaoyan. Dan dengan munculnya sayap ini, kecepatan Xiaoyan langsung meningkat, sehingga dia bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, ada kilatan cahaya di mata Sanjin ketika dia melihat sayap hitam yang muncul di belakang Xiaoyan. Apakah itu harta dari teknologi kuno yang langka? Gumam Sanjin. Di kejauhan, kecepatan dua pemburu dewa itu sudah meningkat secara drastis. Mereka masih tidak percaya bahwa keabadian tidak bisa menghancurkan seorang dewa. Serangan keduanya menjadi jauh lebih cepat, tetapi di mata Xiaoyan, serangan mereka berdua tidak ada bandingannya dibandingkan dengan serangan Dewi Perang yang dia lawan sebelumnya. Setelah pelatihan dengan para Dewi Perang, Xiaoyan bisa menghadapi serangan mereka berdua dengan sangat tenang. Selain itu, saat Xiaoyan menghindar, dia sebenarnya berencana untuk menggunakan kekuatan dewanya.
untuk melawan mereka. Meskipun kemungkinan besar dia tidak akan bisa melawan, Xiaoyan masih ingin mencobanya. Kini, Xiaoyan memegang penguasa barat di tangannya, dan ketika dia mengayunkan tangannya, kekuatan api langsung melesat dan bertabrakan dengan kedua cahaya pedang. Saat mereka bertabrakan, mereka tidak langsung dikalahkan, tetapi setelah sedikit persaingan, Xiaoyan akhirnya terguncang kembali. Meski masih kalah, setidaknya Xiaoyan tidak langsung dikalahkan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya, dan semangat juang di hatinya langsung melonjak. Hari ini aku akan menggunakan kekuatan dewa untuk melihat apakah aku bisa bersaing dengan keabadian atau tidak. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kini kekuatan dewanya meledak di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan memiliki lautan bintang ganda. Jadi, sumber energi yang dapat meledak sebenarnya adalah 800 juta sumber energi. Tentu saja, ini bukan batasan Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan 10 api iblis, juga bisa memberikan Xiaoyan lebih banyak sumber energi. Selanjutnya, sekali lagi sumber energi Xiaoyan telah menambah hingga 200 juta. Jelas, bantuan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh api iblis akan meningkatkan sumber energi di tubuhnya. Dengan kekuatan dari api iblis ini, sumber energi Xiaoyan sudah melampaui 1 miliar. Dan pada saat ini, kekuatan Xiaoyan sudah mencapai tahap tengah dari Dewa Bintang 9. Namun dengan meningkatnya kekuatan Xiaoyan ini, tidak peduli di mata Sanjian ataupun di mata kedua pendekar pedang itu, Xiaoyan tetaplah di ranah dewa, jadi dia tidak akan bisa membuat ancaman bagi mereka bertiga. Pada saat ini, Sanjian yang berada di sisi lain menatap Xiaoyan dengan mata menyipit, dan ada sedikit ekspresi keheranan di wajahnya. Karena cukup penasaran, ia pun bergumam dengan suara yang rendah. Bukankah orang ini dikatakan memiliki kultivator kaisar keabadian di sisinya? Namun aku sudah benar-benar memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Mungkinkah informasinya adalah kesalahan? Gumam Sanjian. Setelah bergumam, Sanjian pun mau tak mau menjadi ragu di dalam hatinya. Dia kini dibuat bimbang, apakah mereka memang sudah mencari target yang salah? Akan tetapi, ketika melihat wajah Xiaoyan, ciri-cirinya sungguh terlalu jelas, dan semuanya persis sama yang dikatakan oleh Zusi. Jadi, tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahan. Namun jika Xiaoyan benar-benar hanya seorang pria di tingkat dewa, bagaimana dia bisa membunuh banyak makhluk keabadian dari istana dewa pemburu? Dan hal ini jelas membuat Sanjian merasa sangat curiga. Bahkan ketika dirinya melihat penampilan Xiaoyan dari kejauhan, Sanjian bisa merasakan bahwa Xiaoyan tidak menyembunyikan kekuatannya. Dan ini dia yakin dengan penilaiannya kali ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barang-barang pakai topi, berangkat ngopi.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。